Pak Bet, kenapa aluamah kok berwarna kuning? Apakah angin itu kuning, Pak Bet? Warnanya? Angin kan nggak ada warnanya. Tapi kenapa aluamah kok disebut warnanya kuning? Gitu ya pertanyaan. Ada pertanyaan. Itu saya pernah mendapat pertanyaan itu. Nah, saya rasa itu kurang paham. Bukan gagal paham, tapi kurang paham. Saya tidak pernah mengatakan warna itu, tidak pernah. Yang saya katakan rupa. Rupa dengan warna ini beda. Rupa dengan warna itu beda. Kalau rupa itu dominan dengan jelek atau bagus. Nah, kalau warna ini warna-warni ini, ya. Rupa-rupa. Nah, jadi kalau rupa itu condong atau cenderung ke jelek atau bagus. Sama seperti itu. Rupanya bagus, ya. Rupanya jelek. Mana ada warnanya jelek? Warnanya jelek. Memang ada warna jelek. Nah, warna itu ya begitu-itulah. Satu itu. Tapi yang diprotes, yang diinstruksi itu hanya aluamah. Padahal kalau keempat-empatnya dibahas itu yang enggak sama semua. Seperti halnya mutmainah, ya. Rupanya putih. Maka mutmainah ini kan sari-sarinya air. Memangnya warna air itu putih? Ya, warna air kan bening. Ya. Tapi ingat, ini rupa bukan warna. Nah, kalau warnanya air itu kan bening, bukan putih. Yang warnanya putih itu susu, iya enggak? Yang warnanya putih itu susu. Kalau warna air bening. Kenapa mutmainah disebut putih? Rupa bukan warna. Seperti halnya amarah yang berasal dari sari-sarinya api tersebut rupanya merah. Memangnya warnanya api itu merah? Menurut panjenengan warna api itu merah apa bagaimana? Nah, tidak merah. Warna api itu nggak merah. Warna api itu menyala lah. Ya. Kalau dia biru ya birunya menyala, nggak biru gitu, tapi nyalanya biru gitu, nyalanya merah. Nah, kalau harus diprotes semuanya kan. Tapi sekali lagi saya tegaskan, ini rupa bukan warna. Nah, kalau penjelasannya mutmainah, rupa warnanya putih. Silakan diinstruksi. Tapi di situ kan nggak ada kalimat warna, kan nggak ada. Kalimat warna kan nggak ada, yang ada kan rupa. Nah, kalau rupa warnanya, nah, panjenengan instruksi kenapa aluamah kok kuning warnanya? Kan angin tidak berwarna. Bisa diinstruksi. Ini rupa bukan warna. Begitu juga dengan supia yang rupanya hitam. Memangnya tanah itu hitam? Nah, enggak kan? Tanah kan enggak hitam warnanya. Seperti itu. Lah, lagi. Lah kalau tentang berdoa, Pak Wet, siapa yang berdoa dan siapa yang didoai? Yang berdoa di antara 3 saudara kita.
sedangkan yang didoain adalah hidup. Nah, kalau Supiyah nggak pernah berdoa, ngapain dia berdoa? Lalu dia sesuai dengan hidup. Di dalam bacaan kunci ada kalimat kula nyuwun pangapura. Lah, yang nyuwun pangapura itu siapa, Pak Web? Iya, di antara ketiga saudara kita itu. Kepada siapa, Pak Web? Apakah kepada Supiyah? Bukan, kepada hidup. Nah, kalau mengucapkan terima kasih kepada Supiyah, bukan kepada hidup. Karena apa? Karena setelah tercerahkan, ketiga saudara kita ini baru menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Supiyah itu benar, itu tepat. Makanya mereka berterima kasih kepada Supiyah. Gitulah. Karena selama ini yang seia sekata dengan hidup kan cuma Supiyah. Nggak pernah berontak, nggak pernah instruksi, nggak pernah membantah, nggak pernah membangkang, apalagi melawan, apalagi bermusuhan, sama sekali tidak pernah. Kalau Supiyah sampai memberontak, Supiyah sampai membangkang, Supiyah sampai instruksi, Supiyah sampai melawan, kacau jenengan. Kacau jenengan. Ada tanah panjenengan beoli, terus pantat jenengan dicubit. Kamu beolnya di sini. Ada nggak? Hah? Itu realita itu. Diludahin, dibeolin, diinjek-injek sana sini, nggak pernah juga kita mengucapkan terima kasih sama dia. Dia nggak marah. Nah, betapapun kita hina, dia tetap memberikan manfaat kepada kita. Betapapun kita injek-injek, tetap dia memberikan guna-guna kepada kita, manfaat-manfaat kepada kita, berkah-berkah kepada kita. Itu Supiyah. Nah, artinya salah satu dari keempat saudara kita yang seia sekata sesuai dengan hidup hanya Supiyah. Nah, sebab karena itu Supiyah diberi kekuasaan oleh Maha Hidup bisa menyelamatkan dan menyempurnakan apapun yang hidup, apapun yang mati. Itu Supiyah. Singkir itu kan Supiyah. Nah, kalau panjenengan banyak berguru kepada bumi, oh cepat sekali panjenengan sakti. Panjenengan masih ingat ketika kita kadangan bersama di sini mengenai tata cara menjual tanah dan lain sebagainya. Ingat ya? Kalau caranya panjenengan seperti caranya Mutmainah, caranya panjenengan seperti caranya Aluama, seperti caranya Amarah, tidak akan berhasil. Ya, nembung tanah, mau jual rumah, karena ada tata caranya, masih ingat nggak jenengan itu? Nah, kalau kalimatnya susunan kata-katanya tidak seperti bumi, tidak seperti tanah, tidak akan berhasil jenengan. Katakanlah tanah. Nggak akan berhasil. Karena apa? Karena bumi atau tanah atau Supiyah
itu adalah seia sekata dengan hidup. Sama lemah lembutnya, sama polosnya. Karena dia satu-satunya saudara kita yang seia sekata itu tadi dengan hidup. Yang seia sekata sejak awal hingga sampai kapanpun. Kalau saja supiyah sama seperti mutmainah alwama amarah, kita tidak akan pernah bisa punya kesadaran. Tidak bisa. Sabar, nerimo, tidak akan pernah bisa. Walaupun hanya sedikit, manusia hidup pasti punya sabar. Walaupun hanya sedikit, manusia hidup pasti punya tabah. Walaupun hanya sedikit, manusia pasti punya kasih, punya lemah lembut. Itulah supiyah saudara kita. Bahkan dia mendapat julukan sebagai ibu bumi. Bahkan dia mendapat julukan sebagai ibu bumi. Kenapa dikatakan julukan? Karena penyebutannya lebih dulu. Dan tidak ada satupun sabda yang berbunyi Bopo Angkoso ibu bumi, itu tidak ada. Pasti ibu bumi dulu. Ibu bumi Bopo Angkoso. Oke, berarti sudah cukup? Oke, ada yang lain? Monggo. Halo, ada yang lain? Menengkap ya. Monggo, ada yang lain? Bang Benny? Belum. Kembalikan mikrofonnya sama Pak Rusnata. Kita kadangan berdua, Pak. Anggap saja mereka tidak ada. VIP. Selamat. Daripada diem ya Pak Web. Betul. Saya lengkapi aja pertanyaannya. Betul. Dalam satu video Pak Web, di situ Pak Web menjelaskan tentang yang 300 tadi. Nah, di situ Pak Web memberikan sebuah pencerahan supaya ini dikondisikan atau dijadikan sebagai penasehat dari yang 3. Kalau tidak salah yang saya simak itu. Iya. Nah, sementara tadi kan Pak Web menjelaskan bahwa yang paling bisa selaras dengan hidup adalah supaya. Nah, mohon pencerahannya yang terkait dengan sebagai penasihat daripada 300 tadi. Kejadiannya seperti ini Pak Rusnata. Misal contoh. Bermula dari sir. Sebelum menjadi dat, sebelum sebagai sifat. Awalnya sebagai sir. Ketika sebagai sir, saudara 4 kita inilah yang berdikari. Sir, di mana hidup sedang
Apa ya kalau kalau orang mau pergi ke luar negeri atau mau tes kerja itu apa namanya? Interview. Nah, ya, benar. Nah, sir ini adalah di mana ketika hidup sedang interview dengan Maha Hidup. Ketika itu keempat saudara kita ini yang berdikari. Seperti apa mereka berempat berdikarinya Pak Web? Seperti ini. Kelamaan, sikat bro. Jangan begitu. Nunggu bos dulu. Yang satunya. Dari tadi nggak selesai. Saya tahu caranya. Ini mereka bertiga. Ini ya. Yang satu seperti itu. Yang satu, apapun yang terjadi kita harus menunggu bos. Dengar Supia ngomong gitu tuh denger, yang tiga tuh denger. Supia mengingatkan apapun yang terjadi, betapapun hebatnya kita tetap harus menunggu perintah dari bos. Itu Supia. Dengar, yang tiga tuh dengar, tetap aja walaupun dengar karena merasa sama. Ya, karena merasa sama-sama sukmanya. Sama-sama sukmanya. Tetap aja mereka bertiga berisik. Saya tahu caranya. Jelas banget, gampang, kecil itu caranya, kecil itu. Ayo kita sikat, ayo. Loh, tunggu dulu. Ada yang tertinggal. Enggak usah dipikirin yang tertinggal. Kan kita bisa simsalabim. Oh iya. Seperti itu kejadiannya. Nah, Supia tetap nggak digubris. Dan apapun yang dilakukan oleh yang tiga, Supia enggak terpengaruh. Dia tetap menunggu bos. Begitu bos selesai interview nih. Sesudah interview, jadilah dat. Nah, artinya apa yang menjadi kehendak Maha Hidup sudah dipegang oleh hidup. Nah, ini yang dimaksud dat. Setelah sebagai dat, keempatnya baru dia. Kemudian hidup menjadi sifat. Artinya mengeluarkan perintah. Lah di sini baru Supia ngomong, bener kan? Apa yang kau rencanakan tadi nggak sesuai sama yang dikehendaki bos. Nah, sekarang bos menghendaki seperti ini. Nah, mau tidak mau kita harus melakukan kan? Iya. Tapi nanti besok kejadian lagi seperti begitu lagi, nggak apal-apal dengan kejadian ini tadi, nggak apal-apal yang tiga itu. Seperti itu terus. Oke. Ya. Ini pertanyaan dari jawaban tadi, kenapa yang tiga itu tidak apal-apal itu apa sebenarnya masalahnya Pak? Ya masalah karena apa ya? Karena masalah kesadaran. Masalahnya masalah kesadaran. Masalah kesadaran. Dan kesadaran ini hanya ada di pembahasannya hanya ada di Wahyu Pancagaib. Artinya siapapun dia sebelum laku murni ya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, seperti itu terus. Naturalnya seperti itu. Iya, seperti itu. Lah nanti kalau sudah ketemu Wahyu Pancagaib, nah dia kan benar-benar laku murni nih. Sesungguhnya mereka sudah laku murni. Ya, sebelum ke Wahyu Pancagaib ini juga sudah laku murni. Namun dikarenakan tidak ada kesadarannya belum aktif, mereka kan tidak punya kemampuan menyadari bahwa aku ini sedang laku murni kan, sehingganya ngawur. Setelah laku murni, nah baru mereka bisa mengingat. Otomatis.
Iya, walaupun baru katanya kan. Pernah katanya Pak Web, kan? Nah, walaupun baru katanya. Sudah ada rem, gitu. Sudah ada rem. Oke, nah, lanjut. Ini katanya nyambung terus. Iya, lanjut nih ya Pak Web. Oke. Sekarang pertanyaan saya berikutnya, ketika kita sudah di ranah nunggal jati nih, itu apa masih bisa kesadaran yang 3 tadi masih belum continue Pak? Buktinya saya mengalami betapa sangat sulitnya untuk continue itu loh. Ya. Untuk yang sudah manunggal jati, kejadian ini hanya ada di ranah samadhi, Pak Rusnata. Ya, selain di ranah samadhi, oke semua. Namun kalau belum ahli, ada kalanya kejadian ini bisa terjadi di ranah ketika sedang samadhi. Nah, kalau di sini kaitannya sudah ego, pamrih, arogan. Nah, kalau ego, pamrih, arogannya mulai tipis, mulai itu, yes, kamu yang mengendalikan, aku tak diam sebentar. Sudah begitu tuh pesannya. Ya. Nanti ego, pamrih, arogannya lebih tipis lagi. Oke deh, saya udah capek, gantian kamu yang jadi mahkota. Saya tak istirahat sebentar. Lebih tipis lagi. Oh, saya ngantuk. Kalau saya menjadi nakoda karena saya ngantuk berat nih, kacau. Nah oke deh, kamu yang jadi nakoda, saya tak tidur dulu. Bener-bener manunggal, ego, pamrih, arogannya sudah nggak ada komunikasi tadi. Begitu naik perahu, begitu berada di perahu, sudah langsung siapa yang lebih dulu ya dialah yang menjadi nakoda. Tanpa menunggu kelemahan datang dulu. Selagi masih ada ego, pamrih, arogan, nah itu kan maunya ngalah kan kalau kekurangannya muncul, kelemahannya muncul kan, baru mau ngalah. Nah kalau kelemahan, kekurangan ini belum muncul, ini masih rebutan jadi nakoda dulu. Nah nanti kelemahannya muncul, entah itu ngantuk atau capek dan lain sebagainya, nah baru salah satunya ngalah dan hanya satu yang jadi nakoda. Seperti itu Pak Rusnata. Lanjut. Mikrofon. Ini harus ada satu di tengah ini. Pak, melanjutkan tadi yang supia itu ngikutin hidup, berarti kalau misalkan apapun yang dikeluarkan melalui supia itu berarti sudah sesuai dengan hidup, entah itu baik ataupun buruk. Betul. Dan saya rasa nggak ada yang tidak baiknya. Nggak ada tidak baik. Apapun yang dilakukan oleh supia itu kan kehendak hidup. Artinya nggak ada yang nggak baik. Lanjut. Ini ada pertanyaan, berarti kalau lagi marah juga itu kehendak hidup juga, Pak? Supia nggak bisa marah. Berarti siapa yang marah itu? Marah. Oh, tapi lewat supia? Tidak. Terus kalau keluar kata-kata kasar, jahat seperti itu dari amarah. Walaupun melalui mulut maksudnya. Iya, mau melalui mulut gitu. Iya, tetap iya. Selagi ketika saudara kita belum tercerahkan, supiyah itu mijilnya bukan melalui lubang di atas ya,
melalui lubang di bawah. Jadi wicaksononya dia bukan sebagai kata-kata. Paham? Sebagai kotoran. Tidak. Selama ketika saudara kita belum tercerahkan, Supiyah itu menjaga kekeh Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Karena jika Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis ini sampai ditempati selain Maha Suci, bahaya. Sebab karena itu sebelum ketika saudara kita tercerahkan, Supiyah akan menjaga Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis sampai ketika saudara kita tercerahkan. Artinya dia tidak sebagai kata-kata, tidak sebagai kata-kata, tapi sebagai penikmat. Termasuk kemelekatan. Kalau nikmat melekat gitu Pak. Tidak. Sebagai ngenok. Apa menang? Ah, paham ngenok nggak jenengan? Terkesima. Terkesima, tergugah, terkesan. Atau jenengan atau kita sedang mendengarkan motivasi atau inspirasi dari seseorang, kita langsung klik, paham banget, ngerti banget, tahu banget. Itu dia, itu dia. Ketika tiga saudaranya belum tercerahkan. Ya. Kalau sudah itu sebagai apa? Dia sebagai sebagai tangan kanan dan tangan kiri kita, yang duanya lagi sebagai kaki kanan dan kaki kiri kita. Lalu pada nanya lagi, Boleh? jadi mungkin dianggapnya yang namanya Supiyah itu adanya di mulut, kok kenapa tiba-tiba jadi awalnya tadi jadi dijagain apa Muqaddas, Baitul Muqaddas, terus Tetap di mulut, tapi di mulut kan dia hanya sebagai penikmat. Nah, nikmat itu kan bukan kata-kata, bukan ucapan. Nah, jadi di mulutnya itu hanya sebagai penikmat, bukan sebagai pembicara. Jadi kata-kata yang keluar itu dari tiga itu begitu. Iya. Tapi namun jika ada salah satu kata-kata menciptakan rasa dan perasaan nikmat, itu dia. Kan ada sih kata-kata yang enak banget ya, didengar enak, itu dia berperan. Jadi ketika Ratu Sebelumnya sebelum tercerahkan dia hanya menguasai menjaga otak sama ini aja, Pak. Apanya? Supiyah. Tidak yang Ratu sebelumnya tadi. Tidak, dia tidak menguasai apa-apa. Dia hanya berusaha mengendalikan aja, Dia cuma menjaga yang di bawah aja. Ketika Ratu sebelumnya. Ketika Ratu Telu itu mengendalikan otak dan mengendalikan hati, bukan menepati. Jadi dia mengendalikan. Ya, dia mengendalikan. Tapi nggak bisa mengendalikan yang di bawah. Nggak bisa, karena ada Supiyah. Karena ada Supiyah. Ya. Jadi
terima kasih ragaku, itu ratu tengu, bukan supia. Terima kasih bla 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 bla, makanya bisa diucapkan. Nah kalau supia kan bukan kata-kata, bukan ucapan, karena dia cenderung ke rasa dan perasaan. Oke. Ketika saudara kita tercerahkan, nah baru dia akan menjadi kaki kanan. Baru akan menjadi kaki kanan. Ada lagi, monggo. Siap. Di video 300 itu bahwa supia itu yang selalu jadi kompor. Nah ini bagaimana? Iya, Selalu mengompor-ngomporin. iya, karena kan ngomporinya itu kan untuk manut sama hidup, untuk ngikut sama hidup, jadi memprovokasi. Ngomporinnya tuh yang kebaikan ya. Iya, iya. Apapun yang terjadi, dia nunggu keputusan bos. Dia ngompor-ngomporinnya gitu. Ini kan jadi kompornya tuh yang baik. Intinya kan Ke hidup, ya ke hidup. mengarahkan ke hidup. Iya, karena bahasa kompor kan lega. Iya, dikomporin. Asumsinya itu negatif ketika bahasa kompor. Jadi dukung lah, bahasanya dukung. Mengingatkan. Ada lagi? Jadi rahayu Pak. Selamat. Jadi supiah itu jadi Nempel. oh. Jadi supiah itu kenapa tiga itu tadi kok 300 tadi kok nggak bisa tunduk sama supiah itu? Karena merasa sama-sama sukma. Merasa sama-sama sukma. Iya, iya. Nah. Emang lu siapa merintah-merintah gue? Kita sama-sama congos. Mumpung sekali-kali jadi raja. Monggo, ada lagi? Berarti Bapak Punten, berarti yang sering dikenal oleh orang umum dengan bahasa nurani, apa supia itu? Ada suara nurani, misalkan ada bisikan untuk melakukan sebuah yang tidak baik, katakanlah seperti itu. Lalu ada suara tuh, jangan. Itu supia. Itu supia. supia. Ya, itu supia. Bukan hidup Bapak ya? Bukan, itu goblok. Oh. Dia nggak bisa apa-apa. Goblok. Dia bodoh. Tapi yang selaras dengan hidup ya Cuma supia. Kalau keempat-empatnya nggak selaras, wah nggak bisa. Nggak bisa. Ayo, siapa lagi? Monggo. Videonya panjang juga nggak apa-apa, nanti bisa dipotong-potong mana yang nggak ada tanya jawabnya. Oh, nggak usah dilempar, pakai ini saja. Amin. Tapi jangan terlalu dekat ya, supaya nggak ngebas. Rahayu Pak, Selamat. tentang tadi uraian yang dari Bapak yang tentang supia itu, kalau saya mendapatkannya di saat patrap itu Pak. Iya, Jadi dikasih pelajaran, apakah itu sudah benar Pak? benar. Oh, Seperti ini halnya. Ketika kita patrap, terlebih lagi di saat bersamadi, kan terjadi sebuah proses. Nah, proses ini kan beraneka ragam.
bisa dari otak kita berbentuk pikiran, bisa dari hati kita berbentuk berupa batin, bisa juga dari mutmainah berbentuk penglihatan, bisa juga dari alwama berbentuk pendengaran dan lain sebagainya. Ketika proses ini terjadi, entah itu di tahapan patrap maupun samadhi, pasti ada. Sadarnya itu pasti ada. Walaupun itu baru katanya Pak Wek, Anda boleh terpengaruh. Pokoknya nggak usah dikubris deh. Muncul katanya Pak Wek nggak usah. Itu supia. Itu supia. Itu peran supia. Ngompori kan. Tapi ngompori bukan ngompori meledak. Ya. Iya, mengingatkan atau memberi saran seperti itu. Bagaimana Bang Benny? Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Cukup dulu Pak. Ini supaya adil. Satu-satu limpahkan ke sana. Nah, nanti ngumpul akhirnya pasti bertanya semua. Monggo. Rahayu Pak Web. Selamat. Ketika 3 ratu itu belum tercerahkan, apakah Supia itu tetap menempati di Baitul Muqaddas? Dia tidak pernah pergi meninggalkan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Dia akan kekeh di situ karena apa ya? Itu adalah keutamaan kita. Jadi Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis itu adalah keutamaan manusia hidup di dunia ini. Karena adanya Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, manusia hidup mendapat lencana sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Manusia itu dinyatakan gambaran wujud kenyataannya maha suci dan masih banyak lagi lencana-lencana, titel-titel atau stempel-stempel yang dimiliki oleh manusia itu ada banyak sekali dan semuanya itu ada di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Berarti tetap setiap setuhu gak pernah protes? Enggak pernah. Terima kasih Pak Web. Ya. Paling dia hanya sekedar mengingatkan. Ya. Belum ada Apa berusaha mencegah. Belum ada pertanyaan Pak. Ayo, Rahayu Pak. selamat. Mau tanya ini Pak. Tanda-tanda tercerahkan Ratu Telu itu gimana Pak? Tandanya kalau Ratu Telu itu sudah tercerahkan ketika bersamadhi tidak terjadi rebutan kendali. Artinya benar bisa diam nih, tanpa upaya bisa diam. Melakukan apapun tanpa pertimbangan, tidak menimbang-nimbang dulu, tidak mikir dulu. Ini nanti risikonya seperti apa? Nanti kalau saya melakukan seperti ini, hasil keuntungan saya apa? Kerugian saya apa? Kalau saya melakukan ini, nanti ini sulit apa enggak? Mampu apa enggak? Bisa apa? Ini enggak ada kejadian-kejadian seperti ini. Ya. Artinya apapun itu langsung ngerti, apapun itu langsung paham, apapun itu langsung tahu, apapun itu langsung bisa action. Terima Tanpa kasih Pak. teori. Terima kasih. Ya. Lanjut. Dia keren Bang. Rahayu Pak. Selamat. Apalagi Bang Benny? Kalau di luar konteks yang ini, boleh saya bertanya tentang Boleh. suatu saat saya begini Pak, apakah itu satu frekuensi dengan Bapak atau gimana? Saya pengen tahu biar tepat atau gimana, nggak nebak-nebak saya Pak.
misal Bapak ini mau ke Cipayung, terus di kesadaran saya di otak itu, Bang Ben, nanti Bang Ben ini ke Cipayung ya, contoh itu Pak, nanti ke Cipayung, Bapak ke Cipayung, itu bagaimana Pak? Syarok ibarat. Itu menandakan kalau kesadaran Bang Benny sudah mulai universal. Jadi seperti ini Bang Benny. Saya kan tidak akan melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak digerakkan oleh hidup saya dan atas kehendak hidup saya. Artinya, semisal contoh, ada tema, saya datang ke Surabaya. Nah, ada tema, saya datang ke Surabaya. Nah, sebelum saya memerangkan tema ini, saya kan update status dulu nih. Ya. Tujuan saya agar supaya semua kadang saya yang ada di Surabaya itu mengetahui. Sebab karena itu saya update status bahwa saya hendak OTW ke Surabaya. Artinya ketika saya bergerak melakukan ngetik tulisan di Android, ini kan video yang melakukan, ini kan video. Sebelum update ini terupdate, apa yang ada di hati saya kan udah nyebar nih ke Surabaya ya. Hati saya kan udah nyampe di Surabaya. Nah, barang siapa yang di Surabaya nih, kadang yang di Surabaya, mungkin dia sedang melakukan patrap samadhi, atau di luar patrap samadhi sedang menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu. Sebelum membaca update saya ini sudah tahu kan? Udah keterima. Ya, udah tahu. Artinya dia kan universal tuh kesadarannya ya. Kesadarannya sudah universal tuh. Seperti itu Bang. Baik, terima kasih Pak. Saya belum ada pertanyaan, Pak. Saya belum ada. Oh, belum ada. Terus terwakili Belajar bertanya. ya, Rayo Pak Web. Selamat aja doa tuh. Parah. Masa nyokot. Ini yang suka apa namanya, yang masa-masa lalu suka selalu muncul tuh, itu apa, supi apa? Apa tuh maksud sedulur yang mana gitu maksudnya? Kadang-kadang Masa lalu sering muncul, masa lalu sering teringat, gitu ya, bukan muncul, masa lalu sering teringat. Ini masuknya di kajian. Kajian seperti apa? Kajian seperti ini. Pondasi kita itu kan wahyu pancalaku. Sedangkan wahyu pancalaku tak lain dan tak bukan adalah iman, yang selama ini kita maknai sebagai keyakinan atau kepercayaan. Terkait dengan wahyu pancalaku atau iman, jangan berbangga dulu karena merasa sudah beriman kalau aku belum menguji keimananmu. Firmannya kan seperti itu, ayatnya kan seperti itu. Artinya ini kaitannya dengan wahyu pancalaku panjenengan atau keimanan panjenengan. Dengan diingatkan masa lalu panjenengan, apakah wahyu pancalaku atau iman panjenengan goyah atau tidak? Itu kaitannya ke situ. Nggih. berarti kaitannya dengan wahyu pancalaku ya. Ya, itu nggak ada kaitannya dengan sedulur papat, nggak ada kaitannya. Kaitannya dengan wahyu pancalaku atau keimanan panjenengan. Sudah kuat apa belum? Sudah kokoh apa belum? Dengan mengingat masa lalu itu. Jadi dengan dia disikapi dengan
menyikapi seperti berarti dengan Ya, matur suwun panjenengan aja. bukan menyikapi, panjenengan dengan itu kan tahu. Wah, iya. Wahai pancalaku saya atau iman saya ini sudah kuat apa belum? Kan tahu di situ. Nah, kan tahu di situ. Nah, kalau dengan mengingat masa lalu, "Aduh, saya salah, merasa berdosa, nah, berarti wahyu pancalaku atau iman panjenengan belum kuat, belum kokoh. Kenapa saya katakan belum kuat, belum kokoh? Kan ilmu pengertian dan pemahamannya serta pengetahuannya kan sudah saya berikan bahwa seluruh masa lalu selesai mankum itu paripurna. Mengingat bukan berarti mengalami kan. Wong ingat aja udah gelisah, oh, berarti kan belum kuat wahyu pancalaku. Imannya belum kuat. Buktinya ingat masa lalu gelisah. Nah, jadi panjenengan bisa mengambil hikmah dari ingat masa lalu itu, jenengan bisa ambil hikmah. Hikmah apa? Yang mengetahui kadar wahyu pancalaku atau iman panjenengan itu. Ketika mengingat masa lalu, nah sikap panjenengan itu seperti apa? Takut, tidak tenang, merasa bersalah, atau kepikiran? Kan gitu. Nah kalau seperti itu berarti wahyu pancalaku panjenengan belum kuat. Nah kalau mengingat masa lalu atau ingat masa lalu, kok jenengan enjoy aja dong, nggak mempermasalahkan, sudah sempurna, sudah paripurna dan lain sebagainya, ya berarti wahyu pancalaku panjenengan sudah kuat, kan gitu. Oke. Iya, nggak dipermasalahan, cuman kadang suka inget itu aja, nggak Nah dipermasalahan. iya, nah kalau dari itu ya berarti wahyu pancalaku panjenengan sudah kuat. Oke. Matur suwun, Bapak. Ya, Matur suwun. matur suwunnya jauh ya saya nggak deketin. Matur suwun. Oke siap. Rahayu Pak Web. Sama. Di saat saya menunggal jati, pikiran sudah manteng, enak, tapi tahu-tahu pikiran berubah gitu. Itu apa Pak yang berubah gitu? Muncul lagi. Munculnya yang muncul. Karena panjenengan latihan. Ayo. Niat ingsun melakukan latihan patrap sama di manunggal jadi namanya latihan gitu. Iya Bi. Nah, Harusnya. sekarang patrap sama di manunggal jadi. Jadi jangan pakai latihan kok. Berarti ada niat latihan. Yang namanya latihan ya seperti itu. Jadi kalau mau patrap sama di mijil soang, patrap sama di mijil sampurno, atau patrap sama di mijil tetelengga, terlebih lagi patrap sama di manunggal jadi nggak usah punya niat apapun, patrap aja lah. Lakukan aja, action aja lah. Nggak usah pakai nawa itu. Oke. Iya. Matur suwun Pak Web. Siap, matur suwun. Monggo. Rahayu Pak Web. Selamat. Ini orang baru apa orang lawas? Lawas. Lawas ya? Dari Pangling. Yang mana ya? Mas siapa? Oh ini yang bertiga ya? Oh rambutnya baru. Iya berarti yang bikin pangling rambutnya. Oke. Lanjut. Untuk mengompakkan sedulur papat itu, Untuk biar kompak sedulur papat itu ya harus manunggal tuh. manunggal. Harus manunggal. Hanya dengan manunggal sedulur papat kita akan menjadi kedua tangannya hidup, akan menjadi kedua kakinya hidup. Kompak. Oke. Seperti apa sih Pak Web kedua tangan dan kedua kakinya hidup? Ketika tangan kiri kita digigit semut,
tangan kanan tanpa diperintah, nggak nunggu diperintah dulu. Tangan kanan cepet, gatel ini cepet, nggak gitu dulu. Kira-kira gitu nggak? Itu namanya kemanunggalan seperti itu. Jempol kaki kiri kesandung, kakinya dan kedua tangannya ngumpul semua di situ. Tanjut. Nggak nunggu perintah, nggak nunggu apa-apa. Nah itu namanya kompak, itu namanya manunggal. Coba kalau nunggu perintah, jempol kaki kesandung, nunggu perintah, kicap dulu. Ya kan bisa. Seperti itu. Ya, itu sesama sukma. Bagaimana kalau pipinya yang digigit nyamuk? Sama. Kedua tangan kita tidak nunggu perintah, langsung. Nah, itu namanya sudah kompak, sudah kumpul nunggal suci. Gambarannya seperti itu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ini Pak Beb, ini untuk kumpul nunggal suci ya kan, Iya. itu kan kalau kita setelah manunggal jati kan nggak kita tutup Pak ya, itu kondisi udah dipastikan kondisi itu kumpul nunggal suci atau harus kita usahakan Pak Beb? Seusai melakukan patrap samadhi manunggal jati. Patrap samadhi manunggal jati itu kan tidak menggunakan palungguh pambuko. Artinya tidak menggunakan mijil. Artinya tidak harus menggunakan palungguh panutup. Karena tidak menggunakan palungguh pambuko, terlebih lagi tidak menggunakan mijil. Jadi apa yang harus dikembalikan? Tidak wajib menggunakan palungguh panutup. Namun kalau seusai melakukan patrap samadhi manunggal jati kok tidak nyaman, nah ini harus. Karena sarana untuk membuat nyamannya diri adalah palungguh panutup. Seperti itu. Gitu. Loh, berarti bukan hanya ketika melakukan patrap samadhi, bukan hanya ketika selesai melakukan patrap samadhi saja kan? Di luar patrap samadhi pun ada kalanya kita mengalami ketidaknyamanan, nggak enak. Berarti palungguh panutup bisa digunakan kan? Seperti itu Bapak. Berarti langsung palungguh panutup gitu saja. Ya iyalah palungguh panutup ya palungguh panutup. Kecuali kalau saya ngomong kunci pauling palungguh panutup. Ini kan saya ngomongnya palungguh panutup. Kalau nggak langsung palungguh panutup, ya namanya bukan palungguh panutup. Kalau nggak langsung. Oke. Oke Pak. Matur Matur suwun. suwun. Ada lagi? Sampun. Nah, Ayo Pak Beb, selamat. nambah. Oke. Untuk merasakan di raga kita bisa manunggal jati itu bagaimana Pak Beb? Rasanya yang kita rasakan itu seperti apa gitu? Ketika panjenengan berhasil mencapai puncaknya mandukung apa gembleng dan saya temani manunggal jati dengan sistem mati sak jroning urip. Lupa. Apa yang panjenengan rasakan lupa? Belum, rasanya hilang. Rasa Lah iya, kan yang panjenengan tanyakan itu. Lah saya balik nanya, panjenengan lupakah kejadian itu? Rasanya seperti apa? Ayo. Ayo, rasanya seperti apa itu? Nah itu rasanya manunggal jati.
rasanya manunggal jati kan itu. Lah panjenengan kan nanya rasanya manunggal jati. Nah itu kan sikon manunggal jati. Ketika itu panjenengan sikon manunggal jati. Nah, panjenengan masih ingat enggak? Masih. Nah wes. Lah terus rasanya manunggal jati yang mana lagi? Yang ditanyakan. Yang ditanyakan rasanya manunggal jati yang mana lagi yang ditanyakan? Itu kan sebenar-benarnya manunggal jati. Ya, matur suwun Pak. Nggih. Monggo selanjutnya. Rahayu Pak Web. Selamat. Dalam tasih laku murni Siap. menuju suci. Ya, mantap. Dados dalam mangertosipun kan Baitul Makmur singgasananya Sang Maha Suci. Baitul Muharram Juga singgasananya. Baik Muqaddas juga singgasananya. Namun Sedang- beda komputer. Beda komputer. Nah, Terus Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas adalah sama-sama singgasananya Maha Suci atau sama-sama kantornya Maha Suci, namun beda komputer. Nah, kalau komputer yang ada di Baitul Makmur itu adalah komputer menciptakan, komputer untuk menciptakan. Ya. Komputer untuk menciptakan. Nah, kalau komputer yang ada di Baitul Muharram itu adalah komputer untuk memelihara. Kalau komputer yang ada di Baitul Muqaddas itu adalah komputer untuk mencetak, menjadikan. nggih. Nggih. Datanya dimasukkan, diproses, metu fotokopinya percumul. Mewujudkan ya. Nah, sama-sama kantornya Maha Suci, namun beda komputernya. Sedangkan sedulurku papat limo pancer ya menawi Wahyu Ponco Gawib kan penempatanipun ingkang pangertos dalem kan wonten mripat mutmainah, wonten irung alo amah, amarah, terus supiah, terus jantung urip. Dados penyamaan kalian waktu pambuka ini Pak Bayap. Iya. Palungguh pambuka itu sedulurku papat lungguh ingkang prayoga kan. Iya. Berarti pangertosane prayogane wonten mriki napa wonten mriki ngeten lho. Wonten keteke jantung. Jantung itu tempatnya apa? Hidup. Hidup. Tempatnya pancer. Pancer ya. Jadi tempat yang paling tepat adalah di pangkuannya pancer. Mulane patra palungguh jantung yang disentuh. Maksudnya supaya ngikut hidup. Jadi patrap yang paling tepat adalah sedulur papat ngikut hidup. Seperti itu maksudnya. Terus supiah menika kalian hidup seirama sejalan kan? Nggih. Seirama. Ya. Nggih. Ya seirama itu karena nurut. Nurut ya. Karena nurut. Nggih. Jadi mata, hidung, telinga, mulut itu hanya tempat tugas, bukan tempat tinggal. Oh, tempat tugas. Ya, tempat kerja. Nah, kalau tempat kerjanya Maha Suci, otak, hati, kelamin, syahwat. Nah, kalau tempat kerjanya sedulur papat, tempat kerjanya hidup, jantung. Terus sikap dan sifat itu kan pasrah, menerima, mempersilahkan, Iya. merasakan, Iya. menebar. Nggak ini maksudnya nopo tesih wonten tugas ya Pak? Enggak, itu kalau sikap dan sifat itu sudah keluar, bukan di dalam diri, itu praktek. Udah praktek. Praktek. Gitu, itu praktek. Misal mau mencetak dokumen,
Kita ngetik dulu. Ngetik ya, apa dokumen apa nih? Ketik. Nah, ini di sini. Ini di sini. Selesai ngetik, lalu dikoreksi kan? Dikoreksi, sudah benarkah dokumen yang saya buat ini? Nah, ini di sini. Setelah diseleksi atau dikoreksi benar sesuai yang dimau, nah baru di print. Okay. Iya. Nah, yang menjalankan semua itu adalah tentu harus alatnya, mesinnya, listriknya, dan wah itu semua itu tadi. Sedulur papat kali mau pancar itu tadi. Nah, itu ya wis listriknya, wis setrumnya, wis apa kakek bengek lah, kertasnya dan semuanya itu tadi. Muncullah selembar kertas dokumen sesuai yang dimau. Iya. Itu penggambaran paling sederhana, paham? Iya, Itu paling sederhana. Iya. Terus malih Pak Wet. Ya, Supiah itu kan identik kalian rasa dan perasaan. nggih. Sama aja rasa dan perasaan kan wonten lidahnya ta. Supiah. Tidak, Tugasnya Ya. Mboten. betul. Mboten panas dingin, rasa panas dingin, seneng susah, enak enggak enak kan beten. Beda. Rasa dan perasaan itu masuknya ke nurani. Nah, ini ranahnya supiah ini. Rasa dan perasaan ini ranah supiah. Iya. Ranahnya supiah. Rasa dan perasaan apakah sama? Enggak. Jadi rasa dan perasaan itu berbeda. Kalau berkaitan dengan realita, nah itu rasa. Tapi kalau berkaitan dengan halusinasi, nggak nyata, nah itu perasaan. Contoh, Jeruk. itu rasa. Nah kalau perasaan Pak Wel, itu perasaan. Tahu bedanya? Nggih. Mutlak. Nggih, Pak Wet. Perasaan itu seperti itu. Makanya jangan gampang sakit hati karena perasaan. Lo nggak nyata sakit hati. Nggih. Makanya gitu tadi. Oke, Nggih, mau disempurnakan jeruknya. nggih, matur sembah nuwun, Pak. Nggih, ngapunten Pak Wet, matur sembah nuwun. Siap, sama-sama. Rahayu Pak Web, Siap, terima kasih. saya mau bertanya, dalam kehidupan sehari-hari itu, di saat kita, apakah saat duduk sendiri atau lagi rame itu kan, kita melihat, mendengar apapun itu, kita otak itu tidak bermain lagi itu. Apakah itu merupakan tanda bahwa Ratu Telu ini udah mulai sejalan dengan Supiah? Sudah. Mendengar apapun, melihat apapun, mencium apapun, otaknya tidak terpengaruh. Itu menandakan bahwa panjenengan sudah, bahwa otak panjenengan sudah positif thinking, sudah baik sangka, tidak curigaan, tidak mengira-ngira, tidak menduga-duga, tidak menebak-nebak. Artinya Baitul Makmur panjenengan atau otak panjenengan terjaga kebersihannya. Okay. Ya, matur suwun Pak Web. Ada lagi? Sudah cukup Pak Web. Oh. Cendek sekali. Monggo selanjutnya.
Rahayu Pak Web. Selamat. Mohon Wah, pencarian, dilewati telu loro ya. mohon pencerahan sampurnane pati lan urip. Iya. Jadi untuk pencerahan secara aplikasi di laku itu bagaimana untuk kesempurnaan pati lan urip. Suwun, Pak. Kesempurnaan pati lan urip. Pengertian urip itu kan masih ada di dunia. Sedangkan pengertian pati itu kan sudah meninggalkan dunia. Kesempurnaan pati lan urip. Kesempurnaan pati itu yang seperti apa Pak Web? Kesempurnaan pati adalah paripurna. Bisa kembali kepada asal usul sangkan paraning dumati atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sempurnaning pati. Nah kalau sempurnaning urip Pak Web, kalau sempurnaning urip itu terselamatkan. Siap. Apapun itu terselamatkan. Dan keselamatannya pasti sempurna. Itu kesempurnaannya, kesempurnaaning urip, kesempurnaan urip. Jadi selama ada di dunia ini terselamatkan dan keselamatannya ini tersempurnakan. Keselamatan yang tersempurnakan itu seperti apa Pak Web? Misal contoh dagang. Dagang, maka tema dagang hari ini rugi. Temanya dagang hari ini rugi. Namun tidak jadi rugi. Nah, terselamatkan kan? Tidak jadi rugi. Karena tidak jadi merugi dagangannya, akhirnya terselamatkan. Lah, keselamatannya sempurna. Artinya sudah nggak jadi rugi, malah dapat keuntungan. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Itu sampurnaning urip. Satu sampel itu aja kayaknya sudah cukup kan? Siap. Ya, itu dalam segala hal ya. Iya. Dalam segala hal itu seperti itu. Lah ini putra itu kaitannya adalah 7 keturunan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Artinya tidak dirinya sendiri, melainkan seluruh keluarga besarnya. Yang masih hidup terselamatkan, yang sudah tidak hidup tersempurnakan. Jadi selamat itu ukuran dunia, sempurna itu ukuran akhir hayat. Seperti itu. Atau bisa dikatakan selamat itu ukuran wujud atau ranahnya wujud. Kalau sempurna itu ukuran atau ranahnya ruh. Seperti itu. Ada lagi? Cukup Pak Web. Oke. Selanjutnya. Saya pakai itu aja. Iya. Ya, Rahayu Pak Web. Selamat. Tadi yang awal Pak Web sampaikan kepada kita tentang dua nahkoda yang sama-sama hebatnya, sama-sama saktinya, sama-sama punya kuasanya. Tidak ada bedanya, kalaupun dibedakan, yang maha suci atau maha hidup itu berada di luar, kalau hidup atau suci di dalam. Itu yang saya tangkap. Ya, betul. Pertanyaan saya adalah, ketika saya menyimak 7 partikel bedonya Waweb atau 7 aku, nah di situ Pak Web menjelaskan, memberikan keyakinan kepada kita semua dari lontaran sebuah pertanyaan Pak Web, kalau begitu yang maha suci atau yang maha hidup ada di mana kan? Ada yang menjawab kurang tepat kan? Pak Web mengulang, ada di diri kita, di partikel sumsum kan begitu. Nah pertanyaan saya, kaitan atau sinkronasinya antara yang tadi Pak Web sampaikan
kalaupun ada perbedaan, yang Maha Suci berada di luar, suci ada di dalam. Itu bagaimana dengan penjelasan tentang 7 partikel Pak Web? Yang bahwa beliau itu ada di partikel sumsum. Terima kasih. Siap, matur suwun. Pertanyaan ini ada di ilmu pengetahuan tentang sudah manunggal jati, sesudah manunggal jati, dan sebelum manunggal jati. Sudah manunggal jati Dan sebelum manunggal jati. Itu adanya di ilmu pengetahuan di situ. Sebelum manunggal jati, Maha Suci ada di luar. ya. Sebagai apa di luar Pak Beb? Sebagai ruhnya alam semesta seisinya. Setelah manunggal jati, Maha Suci ada di dalam sebagai dat. Dat yang ada di dalam diri kita, tak lain data, bukan adalah su. Sebab karena itu, di dalam manunggal jati, hentikan semua pencarian, hentikan semua pertanyaan. Karena Maha Suci dan suci, Maha Hidup dan hidup sudah satu. Jadi jelas dia ada di mana kan? Selanjutnya monggo. Nyambung Pak Web ya. Mumpung bicara sumsum ini. Oke. Jadi ketemu. Saya paling suka sumsum. Iya. Mangga. Enak soalnya. Sumsum ya. Ini Pak Web, saya baca di buku Pak Web itu di bab tentang samadhi ya, macam-macam samadhi. Di situ ada 9 samadhi dengan masing-masing titik tujuan lah katakan gitu. Nah, kalau untuk Patra Manunggal Jati di situ kan diarahkannya kepada sumsum atau Bhairawa Mudra ya. Yang menggelitik kesadaran cinta kasih sayang saya adalah tentang yang ke-9 Pak Web sebenarnya. Di situ keterangannya mengatakan begini Pak Web. Untuk Patra Samadhi yang ke-9 ini, kalau tidak salah ini ya, kurang lebihnya begini. Ini memerlukan keahlian karena di mana keterangannya mengatakan harus memanunggalkan wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo panca, memerlukan energi yang besar. Buat saya pribadi itu sangat menggelitik kesadaran cinta kasih sayang saya Pak Web. Manusianya penasaran gitu loh. Jadi yang sebenarnya yang disebut sama di Pancamudra itu Bhairawa kan di ke-8 ya. Bhairawa Mudra. Pertanyaan saya Pancamudranya ke-9-nya itu Pak Wib. Itu kan gimana sih sebenarnya gitu loh. Karena kan tema kita kan belah kotak gitu Pak Wib. Terima kasih jawabannya. Oke. Saya ingatkan, berhati-hatilah. Wahyu panca gaib itu bukan main-main. Wahyu panca gaib itu tidak remeh. Wahyu panca gaib itu bukan pelawak. Wahyu panca gaib adalah wow, keren. Walau begitu, berhati-hatilah karena bisa membahayakan diri panjenengan. Terlebih lagi, wahyu panca gaib dipertemukan dengan sikap dan sifatnya. Ini sangat berbahaya. Mematrapkan wahyu panca gaib atau mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalagu atau iman, berarti panjenengan sedang bermain bahaya. Berarti panjenengan sedang berada dalam situasi
dan kondisi ekstrim. Apa yang panjenengan lakukan, apa yang panjenengan sedang lakukan itu adalah bahaya. Apa yang sedang panjenengan lakukan itu adalah ekstrim. Maka berhati-hatilah. Letak bahayanya, letak ekstrimnya lah ada yang ditanyakan kepada kata kita Pak Rusnata.